Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baiklah, yang kami hormati Bapak Dr. Zuhri Tauhid MAG selaku dosen pengampu mata kuliah PMDI, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 9, materi kaum muda dan pembaharuan Islam di Minangkabau, akan mempresentasikan poin-poin penting dalam pembahasan kita kali ini. Baik teman-teman, selamat menyimak video pembahasan kami. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Kamila Zulaikha Della yang akan membahas tentang sejarah lahirnya kaum muda di Minangkabau. Kemudian juga berikut aktivitas yang dilakukan oleh kaum muda. Kepada Kamila dipersilakan. Dalam usaha ini timbul pula tantangan dari suatu golongan yang ingin mempertahankan tradisi lama. Ulama yang tidak menginginkan adanya pembaharuan itu menganggap kaum muda itu telah keluar dari mazhab Syafi'i. Mereka menamakan diri kaum tua yang sangat setia pada mazhab Syafi'i dan menyebut angkatan baru dengan istilah kaum muda yang dikatakan telah keluar dari mazhab. Sebenarnya agama Islam di Minangkabau itu sudah berkembang sejak abad ke-16 dan ke-17, terutama di daerah pantai barat. Kerajaan Aceh merupakan salah satu pusat pengembangan agama Islam dan berperan di Minangkabau karena banyak murid yang datang ke Aceh untuk menuntut dan memperdalamkan ilmu pengetahuan tentang Islam. Materi yang kedua yaitu aktivitas dan pemikiran kaum muda. Aktivitas dan pemikiran kaum muda itu dapat dilihat dari beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Pada waktu itu sulit untuk masuk ke dunia pendidikan karena tidak dapat diikuti oleh semua orang. Yang dibolehkan itu cuma anak-anak golongan pemerintah, kaum bangsawan dan sedikit warga atau rakyat yang biasa mempunyai hubungan baik dengan pemerintah. Yang kedua ada bidang agama. Kegiatan keagamaan itu banyak dilakukan melalui tablik-tablik dan ceramah-ceramah di berbagai surau dan masjid. Kegiatan tidak dapat diikuti oleh semua orang. Yang dibolehkan itu cuma anak-anak golongan pemerintah, kaum bangsawan dan sedikit warga atau rakyat yang biasa mempunyai hubungan baik dengan pemerintah. Yang kedua ada bidang agama. Kegiatan keagamaan itu banyak dilakukan melalui tablik-tablik dan ceramah-ceramah di berbagai surau dan masjid. Kegiatan ini mereka lakukan untuk mencegah kebekuan pemikiran umat terhadap agama pada masa itu. Karena menurutnya terjadi penyimpangan terhadap ajaran agama yang disebabkan kuatnya otoritas keagamaan yang semata-mata itu dipegang oleh ulama. Sehingga umat itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti tanpa reserve yang dikenal dengan istilah taklid. Yang ketiga ada bidang sosial kemasyarakatan. Bidang sosial kemasyarakatan ini dilakukan melalui organisasi Samaratul Ikhwan yang didirikan oleh Muhammad Jamil Jambe, dan organisasi ini bergerak dalam menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur kecil tentang penalaran agama untuk para anggota tanpa mencari keuntungan. Organisasi lain yang tidak kalah pentingnya dan sangat menentukan adalah perkumpulan Sabun yang pada akhirnya memperluas usahanya ke berbagai daerah dengan membentuk Sumatera Tawali. Terima kasih kepada Kamila yang telah menjelaskan sejarah lahirnya kaum muda. Berikut aktivitas yang telah dilakukan oleh kaum muda di Minangkabau. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembaharuan Islam di Minangkabau. Nah, pembaharuan ini tentu saja memiliki proses teman-teman. Tentu saja bertahap-tahap dalam pengembangannya. Begitu juga yang terjadi di Minangkabau. Berawal dari
pengetahuan ataupun pembaharuan yang dimulai dari surau-surau atau musolah yang biasa kita dengar, yang kemudian diajarkan pelajaran dasar terlebih dahulu tentang keagamaan, yaitu mengenai masalah-masalah ibadah amaliyah. Nah, karena masih sistemnya itu berbentuk sederhana, tentu saja belum runtut atau terkelompokkan, terklasifikasi dengan baik, baik itu dari segi usia, kebutuhan, atau waktu lamanya belajar. Itu belum terkontrol pada masa ini. Kemudian, pembaharuan Islam di Minangkabau ini terbagi dalam beberapa poin penting. Yang pertama yaitu mengenai pembaharuan pendidikan Islam, kemudian yang kedua ialah pembaharuan materi atau pokok pembelajaran Islam, kemudian yang ketiga ialah metode pendidikan Islam yang terjadi di Minangkabau. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Pembaharuan Islam di Minangkabau ini terkait dengan pembaharuan pendidikan Islam. Terdapat 3 fase dalam masa ini nih teman-teman. Yang pertama, kita lihat dari fase pertama, itu pembelajaran masih berlangsung di surau-surau atau musolah yang sering kita sebut. Nah, pada tahun 1909 mulai ada perubahan lembaga pendidikan yang awalnya berbentuk surau-surau gitu kan, mungkin sudah ada perkembangan menjadi sebuah sekolah. Itu pada fase pertama. Di fase kedua dapat kita lihat bermunculannya madrasah dari tokoh kaum muda yang berkembang, sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya Kamila Zulaikha. Jadi sudah menampakkan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh kaum muda ini, yang mana fungsi surau sebelumnya itu hanya sebagai tempat perkumpulan biasa, namun kali ini sudah berubah alih fungsinya menjadi sebuah lembaga pendidikan untuk belajar pada masa itu. Dan juga telah hadir sebuah sekolah yang dinamakan Diniyah School yang didirikan oleh Taib Umar pada tahun 1910. Itu pada fase kedua. Lanjut, pada fase ketiga terjadi perkembangan yang sangat pesat nih teman-teman. Mulai dari segi lembaga pendidikan, juga sistem pendidikan yang telah diatur oleh kaum muda pada masa itu. Contohnya munculnya madrasah-madrasah baru, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Nah, pada masa itu aturan yang diterapkan masing-masing pada 4 tingkatan selama 4 tahun, itu ibtidaiyah 4 tahun, sanawiyah 4 tahun, dan masa aliyah juga 4 tahun. Itu poin pertama, pembaharuan pendidikan dalam Islam dari segi pendidikannya nih teman-teman. Lanjut, kita masuk pada poin yang kedua tentang materi pendidikan atau bahan ajar pendidikan yang disampaikan pada masa itu. Nah, di sini juga terbagi pada 3 fase teman-teman. Yang pertama itu masih berbentuk sederhana dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan masih bersifat tradisional atau berbentuk pelajaran-pelajaran agama, namun pembelajarannya sudah mendalam gitu pembelajarannya, belum terbagi kepada pembelajaran umum, masih terpisah dalam penyampaiannya. Itu fase pertama. Fase kedua itu dapat kita lihat dari mulainya ada rencana mata pelajaran yang akan diajarkan di madrasah pada tahun 1925. Nah, di sini sudah masuknya pelajaran agama tentunya, sebelumnya juga ada, kemudian ditambah dengan pembelajaran umum. Nah, kemudian seolah-olah bergandengan diajarkan, yang sebelumnya itu masih diajarkan dalam bentuk terpisah, begitu teman-teman. Ini pada fase kedua. Nah, di fase ketiga itu sudah masuknya pengetahuan umum dengan porsi yang berbeda, yang sebelumnya mungkin masih sedikit, masih didominasi oleh pembelajaran agama. Namun pada fase ketiga ini sudah dimasukkan dalam sejenis kurikulum begitu. Apakah nanti tergantung kebijakan sekolahnya, apakah 30% atau 40%, itu tergantung kebijakan yang berlaku pada masa itu, teman-teman. Oke, itu poin yang kedua terkait pembaharuan materi atau bahan ajar yang diajarkan.
Oke, yang ketiga kita masuk pada poin metode pendidikan. Nah, udah masuk nih kan, cara-cara bagaimana sih pendidikan itu berlangsung pada masa itu. Ini kita bisa lihat dari cara-cara penyampaiannya, mulai dari metode ceramah, memberikan tugas, dan diskusi. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, metode ini memang cenderung masih tergolong belum berkembang lah berarti ya. Tapi pada masa itu ini merupakan salah satu perkembangan yang pesat yang terjadi pada masa itu, karena sebelumnya sudah ada lembaga pendidikan dan masih dalam berbentuk surau gitu kan. Namun seiring berkembangnya waktu, sudah adanya lembaga pendidikan, sudah ada materi ajarnya, juga dilengkapi dengan bagaimana metode penyampaian materi yang ada pada masa itu. Nah, itu pada poin ketiga, metode pendidikan, teman-teman. Baik, itulah penyampaian dari saya. Kemudian kesimpulan dari materi yang kami sampaikan kelompok 9 tentang kaum muda dan pembaharuan Islam di Minangkabau. Yang pertama, tidak terlepas dari yang namanya kontribusi dari kaum muda dan juga kontroversi yang terjadi antara kaum muda dengan kaum tua, yang mana kaum muda bersikeras untuk menerapkan pembaharuan di dalam Islam kembali pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sementara kaum tua yang bersikeras untuk lebih mengutamakan adat daripada ajaran tersebut. Di sini kaum muda telah memperlihatkan aktivitasnya membuahkan hasil dalam pembaharuan Islam di Minangkabau, salah satunya di bidang pendidikan yang berkembang sangat pesat. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video pembahasan materi dari kami. Semoga poin-poin penting tadi bisa teman-teman kembali kembangkan dan juga melihat dari makalah yang telah kami buat. Baik, saya selaku pemateri mewakili rekan saya Kamila Zulaikadela. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pemaparan. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.